Di sore hari yang tenang, aku berjalan menuju rumah Dori, sahabatku. Sepanjang perjalanan, pikiran terus melayang pada sosok Tante Sukma yang tidak lain dan tidak bukan beliau adalah ibunya Dori. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya, sesuatu yang selalu membuatku merasa nyaman dan tertarik kepadanya. Senyumnya, caranya berbicara, dan tatapan matanya yang hangat selalu menggetarkan hatiku ini. Sesampainya di rumah Dori, aku mengetuk pintu pelan-pelan. Dan Tante Sukma ternyata yang membukakan pintu. Dengan memakai kaos putih polos ketat dan celana pendek sepaha berwarna hitam, disertai senyuman yang membuat hatiku terasa berdebar-debar. "Oh Mas Wisnu rupanya, sini Mas silahkan masuk," ucap Tante Sukma, sambil tangannya mempersilahkanku untuk masuk ke dalam rumah. "Iya, terima kasih Tante." "Oh ya Dorinya ada Tante?" tanyaku kepada Tante Sukma. "Dori sedang keluar sebentar katanya tadi, Tante gak tahu pasti mau kemana, tapi kalau kamu mau bisa menunggunya di sini," katanya dengan suara lembut. Aku pun masuk dan duduk di ruang tamu, ditemani Tante Sukma yang duduk di kursi depanku. Sambil menunggu, kami mulai berbincang seperti biasa, tetapi sore ini terasa berbeda. Ada ketegangan di udara, namun bukan ketegangan yang membuat canggung, melainkan ketegangan yang dipenuhi perasaan yang tak terungkapkan. "Maaf Tante, aku jadi ganggu waktu Tante," ucapku malu-malu yang merasa gak enak. "Alah, biasa aja kali Mas, Tante gak repot kok," jawabannya manja sambil merapikan rambutnya. "Beneran nih Tante, jadi gak enak akunya sama Tante," ucapku sambil tersenyum. Tiba-tiba saja Tante Sukma menjawab dengan jawaban yang membuatku jadi salah tingkah. "Lah emangnya, apa yang bisa buat kamu enak sama Tante?" ucapnya lirih nan manja, sambil tersenyum memandangku dengan tubuhnya yang sedikit membungkuk ke arahku, sehingga terlihat nampak sangat jelas dua bulatan menonjol sedikit keluar di hadapanku yang membuatku semakin berdebar. Itu Tante," jawabku bingung. "Itu apa Mas Wisnu?" ucapnya lagi sambil semakin mendekat ke arahku. "Tidak Tante, tidak apa-apa," jawabku lagi. Setelah itu Tante Sukma pindah posisi duduknya tepat di sebelahku. "Apa hayo? Jawab aja Mas gak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Di sini gak ada siapa-siapa kok, gak ada yang tahu tenang aja," ucapnya sambil tangannya memegang paha kananku. Dari situlah, aku akhirnya berkata jujur. "Tante, kamu tahu nggak, setiap kali aku ngobrol sama Tante, aku selalu merasa tenang. Rasanya seperti pulang," kataku, mencoba membuka obrolan dengan nada yang lebih dalam. Tante Sukma tersenyum hangat, lalu beliau menjawab, "Kamu selalu tahu cara membuat hati Tante terasa nyaman, Wisnu," jawabnya sambil menatapku dengan penuh perhatian. "Kamu anak yang baik, dewasa, dan selalu menghargai orang lain." Mendengar kata itu aku pun tersenyum canggung, namun dalam hati aku tahu, ini adalah momen yang selama ini kutunggu-tunggu. "Tante, aku gak tahu gimana caranya bilang ini tanpa terdengar aneh. Tapi, aku selalu merasa ada sesuatu yang lebih, setiap kali kita bicara. Aku merasa ada perasaan yang tumbuh di antara kita. Aku tahu Tante jauh lebih dewasa, tapi..." Aku terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, "Aku menyukai Tante. Bukan sebagai ibu dari sahabatku, tapi sebagai seorang wanita yang istimewa." Mata Tante Sukma sedikit membesar mendengar pengakuanku. Dia terdiam sejenak, seolah memikirkan sesuatu yang dalam. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia tersenyum lembut. "Wisnu, ini sesuatu yang tak pernah Tante bayangkan. Tante juga menyukai kamu, tapi ini bukan sesuatu yang mudah. Kita harus memikirkan banyak hal." Aku mendekat sedikit, menatap matanya dengan serius. "Tante, aku tahu ini gak mudah. Dori mungkin akan kaget, dan mungkin orang lain gak akan mengerti. Tapi aku gak bisa terus menahan perasaan ini. Setiap hari aku memikirkan Tante, bukan sebagai sosok yang lebih tua,
tapi sebagai seseorang yang berarti buat aku. Tante Sukma menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Kamu benar, Wisnu. Perasaan ini memang nyata, tapi kita harus hati-hati. Kita harus pelan-pelan, terutama demi Dori. Tante nggak ingin menyakiti dia. Aku mengangguk pelan, merasa lega bahwa perasaanku diterima. Aku janji, Tante, aku nggak akan memaksa apapun. Tapi aku ingin kita jujur sama diri sendiri dan perasaan ini. Tante Sukma tersenyum lagi, kali ini dengan lebih tulus. Terima kasih, Yoga. Tante juga ingin menjalani ini dengan hati-hati. Mungkin ini nggak akan mudah, tapi selama kita bisa saling mengerti, Tante percaya semuanya akan baik-baik saja. Kami saling menatap untuk beberapa saat, tanpa kata-kata, hanya perasaan yang mengalir di antara kami. Aku merasa seolah dunia di sekelilingku menghilang, hanya ada aku dan Tante Sukma di momen ini. Mas Wisnu, ucap Tante Sukma memecah keheningan dengan suara pelan. Tante juga ingin bilang, kamu adalah seseorang yang sangat spesial di hati Tante. Mendengar itu, hatiku terasa hangat. Aku tahu ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Kami sepakat untuk menjalani hubungan ini dengan pelan, penuh pertimbangan, tapi dengan perasaan yang tulus. Setelah pengakuan perasaan yang tak terelakkan, suasana di antara kami terasa lebih intens. Mata kami bertemu beberapa kali, seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar di antara kami daripada sekadar percakapan biasa. Aku mengambil napas dalam, lalu memutuskan untuk mendekat. Tante, aku benar-benar merasa kita punya sesuatu yang istimewa. Setiap kali kita berbicara, aku semakin yakin kalau aku nggak bisa berpura-pura biasa saja. Tante Sukma terdiam sejenak, menatapku dalam-dalam, lalu perlahan tersenyum. Yoga, Tante juga merasakan hal yang sama. Tapi hubungan ini tidak mudah. Ada banyak yang perlu kita pikirkan. Aku mendekat lebih jauh, meraih tangannya, dan dengan lembut menggenggam jemarinya. Aku tahu, Tante, tapi aku nggak bisa menahan perasaan ini. Aku peduli sama Tante, lebih dari yang bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Dengan hati-hati, aku menariknya ke dalam pelukan. Pada awalnya, Tante Sukma tampak ragu, tapi tak lama kemudian, dia membalas pelukanku dengan hangat. Tubuhnya yang lembut terasa nyaman dalam dekapanku, dan saat itu, dunia di luar terasa menghilang. Hanya ada kami berdua, terbungkus dalam keintiman yang tak terucapkan. Mas Wisnu, bisiknya pelan, suaranya terdengar berat oleh emosi. Pelukan ini, membuat Tante merasa aman. Tapi kita harus hati-hati. Aku mengangguk, namun tetap memeluknya erat. Aku janji, Tante, aku akan menjaga hubungan ini, menjaga perasaan kita. Beberapa saat kemudian, aku melepaskan pelukan itu, tapi tidak sepenuhnya menjauh. Mata kami bertemu lagi, dan tanpa perlu berkata-kata, kami tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Perlahan, aku mendekatkan wajahku ke arah Tante Sukma. Dia tidak menolak, bahkan matanya terpejam seolah menunggu. Dengan lembut, bibir kami bertemu dalam sebuah ciuman yang diawali dengan perlahan, namun syarat dengan perasaan yang mendalam. Ciuman itu bukan sekadar pelampiasan hasrat, tapi cara kami berbicara tentang perasaan yang selama ini terpendam. Semakin lama, ciuman itu menjadi semakin dalam, penuh dengan kehangatan dan kerinduan. Dalam momen itu, kami berbagi semuanya tanpa perlu kata-kata. Ciuman itu penuh makna, perasaan yang tumbuh diam-diam, kasih sayang yang tak terucap, dan sebuah keinginan untuk bersama, meski dunia mungkin tak akan memahami. Setelah beberapa saat, aku perlahan melepaskan ciuman itu, menatap wajah Tante Sukma yang masih terpejam. Dia membuka matanya, menatapku dengan tatapan lembut yang tak bisa disembunyikan. Kamu benar-benar membuat Tante merasa istimewa, Mas, katanya dengan suara lembut, sambil meletakkan tangannya di pipiku. Aku ingin selalu menjaga Tante, jawabku pelan. Dan menjaga perasaan ini.
Tante Sukma tersenyum, senyum yang hangat dan penuh kasih. Kita harus berhati-hati, tapi Tante percaya, jika kita jujur pada perasaan ini, semuanya akan berjalan baik. Kami duduk di sana dalam keheningan yang nyaman, saling memeluk dan merasakan kehangatan satu sama lain. Dunia mungkin akan memberikan banyak tantangan, tapi di momen itu, kami tahu bahwa apa yang kami rasakan adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang layak diperjuangkan.